Bro, lo jangan baperan. Mental lo kudu baja. Ya, maaf ya, gue manusia, bukan tiang listrik. Begitu. Kira-kira potongan obrolan dua orang temen nongkrong yang harusnya saling support, tapi malah saling toksik. Satu ngira kalau solusi dari hidup yang keras adalah jadi lebih keras dari hidup itu sendiri. Satu lagi cuma pengen dimengerti, tapi malah dituduh lemah. Pernah di posisi kayak gitu? Atau jangan-jangan lo malah yang ngomong mental baja itu? Hehe, coba lo inget-inget. Berapa kali lo denger nasihat model kayak, ya namanya juga hidup, sabarlah, jangan ngeluh mulu, lo harus kuat. Atau versi upgrade-nya, orang sukses tuh bukan yang pinter, tapi yang tahan banting, yang kuat mentalnya. Terus kita ngangguk-ngangguk, mikir, iya ya, harus kuat. Padahal badan udah gemeter, pikiran penuh, tidur kacau, tapi demi dibilang tangguh, kita tetap senyum palsu. Di kantor, lo dimarahin atasan karena salah kirim email, padahal jam kerja udah lewat. Dan lo sebenarnya udah kerja lembur 3 hari berturut-turut. Di rumah, lo diminta jadi anak yang nurut dan gak banyak nuntut. Padahal yang lo butuhin cuma dipeluk dan ditanya, lo capek gak? Tuh. Tapi semua orang bilang hal yang sama, kuatin mental lo. Hidup keras bro. Kita semua disuruh tahan banting, tapi gak ada yang nanya, kok kita harus banting-bantingan sih? Emangnya hidup ring tinju? Gaya hidup zaman sekarang tuh absurd. Orang depresi disuruh healing, tapi cuti ditolak. Orang burnout disuruh self-care, tapi tetap dituntut perform. Mental health juga kayak jadi tren, tapi perusahaannya tetap toxic. Sekolahnya tetap penuh tekanan. Teman-temannya tetap invalidasiin perasaan. Kita disuruh jadi batu. Padahal yang kita butuhin tuh bukan jadi keras, tapi berada di tempat yang lembut. Tapi kan kalau kita bilang gitu, nanti dikira manja. Nih ya, sadar nggak? Kita hidup di zaman dimana luka batin dianggap kekurangan, trauma dianggap kelemahan. Orang nangis dikira lebay, orang diam dikira ngania. Gila. Kita hidup di tengah orang-orang yang sibuk ngasih motivasi kuat, tapi lupa ngajarin peduli. Jadi sekarang gue mau ajak lo buat berhenti sejenak dan mikir. Jangan-jangan yang rusak bukan mental kita, tapi standar lingkungannya yang salah kaprah. Kita terus-menerus disuruh adaptasi sama lingkungan yang justru nyakitin. Dan disinilah poin pentingnya. Kita nggak butuh mental baja. Kita butuh lingkungan yang nggak bikin luka. Oke, sekarang kita fokuskan lebih dalam. Gue nggak bakal cuma ngeluh doang, karena bukan itu tujuannya. Kita bahas bareng-bareng kenapa pola pikir mental baja itu sebenarnya bisa jadi jebakan. Dan yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan supaya bisa hidup sehat secara mental tanpa harus jadi Hulk. Pertama, mental baja. Toxic positivity yang dipoles jadi motivasi. Banyak orang nganggep kalau kuat mental itu sama dengan gak nangis, gak curhat, selalu bisa handle semuanya sendiri, multitasking, senyum di segala cuaca. Padahal itu the toxic positivity versi 2.0. Kita didorong buat ignore emosi sendiri dan pura-pura enggak. Kenapa? Ini bukan kekuatan, ini penindasan perasaan. Contoh lucunya, orang bilang, lo harus tough, kayak tentara. Lah, tentara aja ada jam istirahat, ada pelatihan mental, ada psikolognya. Kita siapa? Power Ranger. Kedua lingkungan kita yang seringkali jadi masalahnya. Coba pikir, lo kerja di tempat yang tuntutannya tinggi, tapi dukungannya minim. Lo sekolah di sistem yang cuma ngejar nilai, tapi nggak peduli lo paham atau enggak. Lo main sama teman yang bilang you support lo, tapi tiap lo cerita malah dibilang drama. Nah, masalahnya bukan lo yang lemah. Masalahnya adalah lo lagi ada di lingkungan yang gak ngasih ruang buat tumbuh dengan sehat. Kalau lo ditaruh di tanah yang kering, jangan salahin bibitnya kalau gak bisa tumbuh. Ketiga, jadi gimana? Solusinya apa? Oke, ini bagian pentingnya. Pertama, pilih lingkungan sehat. Kalau lo punya pilihan, pilih kerja di tempat yang gak bikin lo mikir buat resign tiap pagi. Pilih circle teman
yang gak nyula. Tiap lo cerita, pilih pasangan yang gak main-mainin emosi lo. Gampang. Enggak, tapi bisa dicicil. Dan itu investasi. Kedua, bangun batasan sehat. Kalau lo belum bisa pindah dari lingkungan toksik, lo masih bisa bikin batasan. Jangan selalu available. Jangan iyain semua permintaan. Jangan mikir kalau gue nolak, nanti gue gak disukai. Yang penting, lo gak kehilangan diri lo sendiri. Ketiga, validasi diri sendiri. Mulai biasakan ngomong ke diri lo sendiri. Lo udah cukup, lo gak lemah. Lo cuma manusia. Lo bukan robot. Bukan Google Calendar yang bisa terus on. Lo bisa sedih, bisa capek, bisa istirahat. Validasi itu bukan manjain diri. Itu hak dasar. Keempat, cari support system kecil, tapi tulus. Nggak harus banyak. Cukup 1-2 orang yang bisa lo hubungi pas lo ngerasa ambruk. Bukan buat nyari solusi, tapi buat dipeluk secara emosional. Orang yang bilang gue ngerti dan lo merasa dipercaya. Itu harta. Jangan disepelekan. Kelima, normalisasi. Minta bantuan profesional. Kalau luka fisik lo bisa ke dokter, luka mental juga perlu ditangani. Psikolog bukan buat orang gila, tapi buat orang yang sayang sama dirinya sendiri. Nggak usah nunggu parah buat minta tolong. Dan satu hal penting lagi, berhenti ngerasa gagal kalau lo ngerasa rapuh. Semua orang punya titik lemah, bahkan superhero pun punya kryptonite. Jadi gini bro, kita selama ini hidup dengan standar yang aneh. Kita disuruh tahan sama tekanan, bukannya dikurangin tekanannya. Kita disuruh kuat, padahal yang nyakitin tuh bukan beban hidup doang, tapi komentar orang, ekspektasi sekitar, dan sistem yang gak manusiawi. Kita dikasih tahu kalau hidup itu keras, maka kita harus lebih keras lagi. Tapi gak pernah dikasih tahu kalau jadi lembut juga bentuk kekuatan. Bahwa ngakuin capek itu bukan kelemahan. Bahwa minta pelukan itu bukan cengeng. Besi itu keras, tapi kalau terus dipukul bisa patah. Karet itu lentur, tapi justru bisa balik bentuk. Kita nggak harus jadi baja. Kita cuma perlu tempat buat jadi diri sendiri. Yang kadang kuat, kadang rapuh, dan itu wajar. Lingkungan yang baik, bukan yang bikin lo kebal, tapi yang bikin lo berkembang. Bukan yang nuntut lo sempurna, tapi yang nerima lo apa adanya sambil bangun tambah. Kalau lo dikelilingi orang-orang yang selalu bilang, jangan lemah. Mungkin udah waktunya lo tanya balik. Kenapa lo takut lihat orang jujur sama perasaannya? Karena kadang yang paling kuat itu bukan yang paling banyak tahan, tapi yang paling berani bilang, gue butuh bantuan. Don't take it. Kalau hidup ini ring tinju, pastikan lo nggak jadi samsaknya. Karena lo bukan objek penderita, lo subjek, lo tokoh utama, lo manusia, bukan mesin. Jadi lain kali lo dengar orang bilang lo harus punya mental baja, lo bisa senyum tipis dan jawab, gue nggak mau jadi baja. Gue cuma mau hidup di tempat yang nggak nyakitin. Dan itu bukan kelemahan, itu bentuk cinta pada diri sendiri.